Halo Bapak dosen pembimbing lapangan dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Aldi Santoso. Saya sedang melaksanakan KKN UNED BTV 3 di minggu kedua. Pada kesempatan ini juga saya akan melakukan pelatihan ke UMKM JMX dengan tema desain logo dan pengemasan produk melalui aplikasi Canva. Penasaran terkait kegiatannya? Yuk stay tune and check it out. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Hana, yang dimana adalah pemilik masker. Waktu saya wawancara dengan terkait penamaan brand, Ibu Hana ini kebingungan untuk memberikan nama brand, dan oleh karena itu saya memutuskan untuk memberikan nama brand masker kain Ibu Hana dengan bernama UMKM Joymax. Dan oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Ibu Hana bagaimana pembuatan desain logo yang pernah dialami oleh Ibu Hana itu sendiri. Nah, Ibu Hana, saya ingin bertanya bagaimana sih Ibu kalau waktu desain logo itu sendiri, kira-kira waktu kalau istilahnya nyuruhkan orang untuk membuat desain logo itu kira-kira berkisar harga berapa ya Bu? Sekitar 50.000 sampai 100.000. Wah, cukup mahal juga ya. Terkait dengan membuat desain logo itu harganya sekitar 50.000 sampai 100.000. Dan oleh karena itu, saya ingin membantu Ibu Hana bagaimana cara untuk membuat desain logo yang simpel dengan harga yang murah. Jadi Ibu Hana hanya cukup membuat desain logo dan melakukan pencetakan logo tersebut dan mengemasnya dengan berbentuk stiker. Dan oleh karena itu saya ingin mengajarkan kepada Ibu Hana bagaimana cara membuat logo melalui aplikasi Canva. Check it out. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan pada Ibu Hana bagaimana membuat logo masker kain melalui aplikasi Canva. Yang pertama-tama kita membuka terlebih dahulu website canva.com. Ditulis sebagai berikut. Canva.com. Lalu yang kedua, kita mengeklik buat desain untuk pembuatan logonya. Ketik di kata cari ini sendiri mengenai bagaimana cara membuat logo, ukuran logo. Diketik logo dan pilih dengan ukuran 500 x 500 pixel. Setelah itu, tunggu beberapa saat untuk menampilkan sebuah ukuran mengenai logo. Oh ya, jangan lupa dengan menggunakan aplikasi Canva ini sendiri, kita juga harus menggunakan jaringan WiFi agar bisa mengedit dengan baik. Jika tidak tersambung dengan WiFi, maka pengeditan tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, ini sudah muncul dengan aplikasi Canva-nya. Nah, langkah yang pertama itu kita mengklik kotak yang ini. Lalu setelah itu kita klik gambar yang perubahan warna ini sendiri yang seperti warna pelangi dan ada keterangan warna latar belakang. Nah, saya memutuskan untuk memberikan desain logo ini dengan konsep warna biru. Jadi istilahnya kita membuat desain itu yang warna biru dengan nuansa cerah. Dan saya juga memutuskan untuk background logo ini sendiri menggunakan biru toska. Nah, setelah menampilkan warna biru toska ini sendiri, kita istilahnya membuat lingkaran gitu Bu, buat istilahnya mempermudah untuk pengenalan suatu logo dengan cara mengeklik elemen. Nah, kita pilih di garis dan bentuk ini sendiri Bu. Nah, kita pilih. Mungkin dari sini Ibu ada pertanyaan atau kebingungan sejauh ini? Nah, kalau misalnya belum ada, saya akan coba melanjutkan kembali. Nah, setelah itu ketika sudah muncul ke garis lingkaran ini, kita langsung diarahkan ke bagaimana ingin mengubah warna lingkaran ini sendiri ke warna biru tua. Istilahnya biar warnanya itu nggak nabrak sama background belakangnya Bu. Jadi seperti itu. Nah, jika Ibu ingin melakukan penyesuaian, mungkin bisa diperbesar sendiri dengan cara mengklik yang titik-titik putih ini sendiri Bu. Dan usahakan lingkaran ini sudah pas di tengah dengan dimana ada garis-garis warna merahnya ini sendiri Bu. Seperti itu. Jika sudah, kita klik di sembarang tempat. Di sini bisa, dan setelah itu kita klik elemen lagi, tapi kita ganti katanya itu menjadi masker kain. Kita bisa milih mau dibuat dari foto orang atau bagaimana. Dan ini beberapa fitur yang disediakan oleh Canva itu sendiri sudah ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, karena di
fitur Canva ini yang gratis-gratis juga tidak kalah bagus dengan yang berbayar, jadi saya memutuskan untuk memilihkan fitur yang gratis-gratis saja. Nah, ini ada beberapa gambar juga yang menjelaskan mengenai masker kain itu sendiri seperti apa. Dan gambar yang relevan itu gambar yang ini, Bu. Gambar warna hitam. Nah, kita bisa diklik ini. Nah, setelah melakukan pengeklikan ini sendiri, kita menyesuaikan juga dengan istilahnya bentuk ukuran lingkarannya, mau diperbesar atau diperkecil. Nah, saran saya lebih baik diperbesar untuk memperjelas suatu produk ini sendiri. Dan usahakan juga ukuran masker kainnya ini juga pas di tengah dan tidak beda sisi, jadi harus seimbang gitu. Nah, setelah muncul di layar ini seperti ini, kita juga bisa menyesuaikan warna yang kita inginkan. Nah, penyesuaian warnanya ini sendiri bisa diubah dengan warna biru juga seperti yang di lingkaran ini. Nah, mungkin bisa warna biru seperti ini, dan yang satunya juga bisa warna biru. Jadi dengan konsep yang warna biru tuh orang itu paham, oh ternyata warna biru ini menunjukkan bahwa UMKM Joymax ini bergerak di bidang masker kain. Jadi saya seperti itu. Nah, setelah kita memberikan logo yang berupa gambar masker kain seperti ini, kita bisa memberikan juga terkait tulisan yang memperjelas apa sih logo ini, dan kita bisa klik teks ini sendiri. Sampai sini kira-kira Ibu masih bingung nggak sih terkait Canva itu gimana atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya itu sendiri, kalau Canva ini sendiri istilahnya mempermudah kita untuk membuat sebuah logo. Jadi kan seperti Ibu katakan tadi itu, kalau membuat logo ke orang itu kan istilahnya bayarnya juga tidak sedikit juga kan biayanya. Jadi kita bisa pakai aplikasi yang praktis ini sendiri seperti Canva untuk mempermudah pembuatan logo. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait logo apa yang tepat untuk UMKM Joymax ini sendiri, dan saya mungkin memperjelasnya dengan memberikan tulisan UMKM Joymax dan lokasinya berada di mana. Yang pertama kita harus menuliskan terkait UMKM Joymax ini seperti bagian atas logo ini sendiri. Kita bisa pilih teks ini sendiri, lalu tambahkan judul. Ketika pilih tambahkan judul, ini kita bisa ketik UMKM Joymax. Setelah kita pilih ini, setelah kita tulis seperti ini, kita bisa menyesuaikan fontnya juga. Nah, font yang saya gunakan di logo ini menggunakan font yang bernama Gagal ini sendiri, seperti ini jadinya. Dan penyesuaian warna juga itu sangat diperlukan. Nah, saya juga memutuskan untuk brand penulisan UMKM Joymax ini sendiri juga sama seperti logo yang ada di Joymax ini, warnanya sama. Jadi sehingga saya memutuskan menggunakan warna biru tua. Lalu setelah muncul warna biru tua, kita sesuaikan seperti ini, diarahkan ke atas. Nah, supaya tulisannya itu istilahnya bisa berbentuk miring gitu, kayak istilahnya kayak bentuk setengah lingkaran gitu, kita bisa pilih efek. Efek ini sendiri banyak tipe-tipenya, Bu. Nah, kita kan ingin membuat sebuah kayak setengah lingkaran, kita bisa pilih yang lengkungan ini. Nah, setelah terbentuk, kita bisa menyesuaikan lokasinya mau diletakkan di mana. Nah, karena ini bertabrakan dengan ukuran logonya, kita bisa perkecil logonya juga. Mungkin seperti ini. Nah, daripada kita bekerja istilahnya 2 kali untuk klik tambahkan judul ini, jadi kita bisa menggunakan fitur copy paste itu. Jadi fitur copy paste ini sendiri bisa dilakukan dengan cara mengklik keyboard ini, ketik Ctrl C, lalu Ctrl V, dan huruf fontnya otomatis sudah sama seperti UMKM Joymax. Nah, di bawah logo ini sendiri kita bisa menuliskan terkait bagaimana untuk menambahkan lokasi UMKM Joymax ini sendiri berada di mana. Nah, kita bisa tulis lokasinya itu di Bondowoso, Jawa Timur.
Nah, setelah dibuat seperti ini, kita bisa menyesuaikan istilahnya biar istilah teksnya itu agak menjorok ke dalam. Istilahnya berbentuk setengah lingkaran tapi kebalik yang seperti UMKM Biomax sendiri. Caranya juga sama, kita bisa melakukan klik efek, lalu lengkungannya ini diarahkan ke arah angka negatif, mungkin ke negatif 90 juga biar setara. Disesuaikan saja dengan ukuran lingkarannya ini sendiri. Nah, kalau misalnya sudah disesuaikan tapi masih kelihatan bertabrakan, kita bisa mengecilkan font ini sendiri. Kira-kira ukuran 24 atau 28. Yang UMKM ini juga bisa disamakan juga ukuran 28. Logo bisa dikecilkan lagi mungkin. Nah, biar saya baru menyadari juga kalau misal kita menggunakan warna biru lingkaran seperti ini, kayaknya warnanya bertabrakan ya Bu. Nah, untuk mempertegasnya sendiri kita bisa mengganti warna lingkaran ini Bu dengan warna hitam. Nah, biar lebih karakter gitu, lebih tegas dan kalau bisa lebih hidup gitu istilahnya. Ini juga kalau misal masih bertabrakan kita juga bisa menyesuaikan sesuatu. Ya, mungkin bisa atau kalau misalnya ibu cuma kepingin tulisan Joinmax aja juga boleh seperti ini. Kalau menurut saya lebih baik pakai Joinmax ini sendiri Bu, jadi lebih simple. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin dari sini Ibu kepingin tanya apa sih terkait pembuatan logo ini sendiri? Apakah ada kendala kira-kira? Mungkin 1-2 ada pertanyaan. Kira-kira kalau misalnya Ibu masih belum paham atau bagaimana, mungkin saya bisa ulangin dari awal atau bagaimana, atau mungkin setelah beberapa kali Ibu mencoba sendiri, nanti kalau misalnya ada kendala bisa tanya ke saya secara langsung. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja terkait pembuatan video terkait bagaimana sih cara membuat tutorial membuat logo agar supaya memiliki brand yang kuat itu sendiri. Sekian video dari saya, terima kasih. Nah, kita sudah sampai di pelatihan yang kedua, di mana Ibu Hana ini sendiri sudah mempersiapkan sebuah produknya itu sendiri untuk istilahnya diberi brand yang kuat itu sendiri. Dan ini produk dari Ibu Hana itu sendiri yang dimana dia menjualkan satu masker istilahnya masker medis gitu, atau istilahnya bisa yang sering gunakan pada umumnya, dan menjualkan masker kain yang dimana pada saat pandemi ini sendiri kita sudah harus diwanti-wanti atau diperingatkan untuk menggunakan masker kain dan menggunakan masker medis yang seperti ini. Dan oleh karena itu Ibu Hana juga memutuskan untuk melakukan penjualan seperti itu. Namun penjualan masker ini sendiri tidak memiliki brand yang kuat, dan oleh karena itu saya sudah bersama Ibu Hana tadi sudah membuatkan sebuah logo UMKM Joinmax dan berbentuk logo yang seperti ini. Dan logo ini sendiri juga akan ditempelkan langsung kepada plastiknya ini sendiri untuk mempermudah pengemasan produknya. Apakah Ibu Hana itu sendiri ingin nggak sih Bu, kira-kira usaha masker kainnya ini sendiri bisa berjalan dengan lancar? Iya, ya supaya lebih bagus. Ya, karena itu juga Bu, kita juga membuat logo ini dengan tujuannya itu untuk pengemasan produk ini sendiri. Dan oleh karena itu saya ingin menempelkan logo ini sendiri supaya memperkuat brand yang ada di UMKM Biomax itu sendiri. Nah, saya sudah melakukan proses pemberian label pada kemasan di masker kain ini sendiri dengan bernama UMKM Biomax yang berbentuk stiker label dan berbentuk seperti ini. Dan mungkin dari hasil bentukan brand ini sendiri dapat memperkuat nama brand sendiri dikenal oleh masyarakat. Dan pada perencanaannya nanti saya juga akan melakukan pemasaran melalui
media sosial berupa Instagram dan melalui aplikasi marketplace yang seperti Shopee. Mungkin video itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.